Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hairunisa dengan NIM PO 714203221009 dari kelas D4A. Di sini saya akan mereview jurnal dari Maria Lina Rosilawati dan Budiman Bella dengan judul Teknik Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction atau RT-PCR dan hibridisasi dot blot dengan pelacak DNA untuk deteksi HIV dalam serum darah. Selanjutnya kita akan membahas Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction atau RT-PCR. RT-PCR merupakan modifikasi dari PCR di mana yang diamplifikasi berupa RNA. Sampel yang digunakan bukan DNA melainkan RNA. Proses RT-PCR dibantu oleh enzim reverse transkriptase atau dapat mensintesis DNA dengan cetakan RNA. RT-PCR penting digunakan sebagai alat diagnostik untuk mendeteksi dan menentukan setip virus sebagai informasi untuk studi epidemiologi. Untuk tahapan RT-PCR secara umum, yaitu yang pertama, RNA diubah menjadi DNA oleh enzim reverse transkriptase yang disebut komplement DNA atau cDNA. Yang kedua, sintesis cDNA dari perpasangan antara gugus basa urasil dan adenin serta guanin dan sitosin. Yang ketiga, dari cDNA dilipat gandakan segmen DNA yang mirip urutan basa nukleotidanya. Dengan RNA, hanya urasil diganti kembali ke timin. Yang keempat, itu terjadinya proses annealing untuk memasangkan primer untuk memegang segmen cDNA. Yang kelima, setelah terbentuk segmen cDNA, baru kemudian masuk ke proses PCR biasa. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu teknik reverse transcription polymerase chain reaction dan hibridisasi dot blot dengan pelacak DNA untuk deteksi HIV dalam serum darah. Pembahasan selanjutnya yaitu ekstraksi RNA, di mana ekstraksi RNA dilaksanakan dengan menggunakan mini kit dari RNA, VAM, viral extraction atau Kiagen. Sel virus dalam serum darah dilisis dengan larutan buffer lisis yang antara lain mengandung guanin, diosyanat dengan pH 6,4. Pengikatan RNA virus dilakukan dengan memasukkan sel virus yang telah dilisis dalam serum ke dalam AM, spin kolom yang dilapisi dengan membran silika gel. Ditambahkan etanol absolut, selanjutnya disentrifugasi. RNA pada membran dicuci dengan buffer pencuci yang antara lain mengandung guanin, hidroklorida, sodium azida, dan kemudian dielusi dengan buffer elusi yaitu air bebas renase yang mengandung sodium azida. RNA yang diperoleh dapat disimpan pada freezer suhu minus 20 derajat Celcius. Untuk proses RNA pada teknik RNA PCR, untuk proses RT-PCR, teknik RT-PCR dilakukan dengan menggunakan kit one step atau Kiagen. Proses reverse transcription RNA menjadi cDNA dan aplikasi cDNA dilaksanakan dalam satu tabung. Campuran pereaksi RT-PCR atau premix terdiri dari satu kali larutan buffer 0,4 mm masing-masing DNTP, satu kali larutan Kiagen 0,6 mm tiap primer, 20 unit RNase inhibitor 2,0 ml, one step RNA polymerase RT-PCR, enzim mix dan air bebas renase. RNA hasil ekstraksi kemudian ditambahkan ke dalam campuran tersebut. Kemudian kontrol positif yang digunakan adalah plasmid PNL43 atau kolon HIV subtipe B, sedangkan Primax
dan buffer elusi yang dipakai sebagai kontrol negatif. Volume master mix tersebut adalah ukurannya 50 milimikron liter. Selanjutnya yaitu proses RT-PCR. Primer yang digunakan adalah HI976C dan HI853V yang dirancang oleh peneliti bagian mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Primer tersebut dirancang dari bagian yang konservatif pada daerah genom HIV atau suatu gen yang menyanding protein nukleokapsid HIV, sel dari 8 strain HIV yang dianggap mewakili setiap tipe. Tahap aplikasi meliputi proses reverse transcription selama 30 menit pada suhu 30 derajat Celcius, initial PCR activation step pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Tahapan selanjutnya untuk setiap siklus terdiri dari denaturasi selama 30 detik 94 derajat Celcius, annealing pada suhu 50 derajat Celcius 30 detik, dan extension pada suhu 72 derajat Celcius 45 detik. Jumlah siklus yang diperlukan adalah 40 siklus. Extension selama 7 menit. Pada suhu 72 derajat Celcius merupakan tahap akhir dari proses PCR. Selanjutnya yaitu proses elektroforesis. Hasil RT-PCR dideteksi dengan teknik elektroforesis gel agarosa 1,5% dalam larutan buffer trisborat EDTA atau TBE. Visualisasi hasil elektroforesis dilakukan dengan UV transilluminator setelah gel diwarnai dengan larutan ethidium bromida. Selanjutnya yaitu hibridisasi dot-blot konjugasi dan visualisasi. Fragmen DNA hasil PCR setelah didenaturasi dengan pemanasan dispotkan pada membran nilon ribbon N+ menggunakan dot blotter. DNA pada membran difiksasi dengan pemanasan pada suhu 80 derajat Celcius selama 2 jam dan kemudian dilakukan proses prehibridisasi dalam larutan 5 kali SPE, 5 kali larutan Den Haag dan 0,5% SDS. Proses hibridisasi dilakukan pada suhu 50 derajat Celcius selama 1-2 jam dengan menggunakan larutan yang sama yang ditambah dengan pelacak oligonukleotida berlaber biotin. Selanjutnya yaitu pelacak tersebut juga dirancang oleh peneliti yang sama yang merancang primer dalam penelitian ini. Membran selanjutnya dicuci 2 kali dengan larutan 2 kali SSPE, 0,1% SDS, dan 1 kali dengan larutan 1 kali SSPE, 0,1% SDS. Proses konjugasi dilakukan dengan menambahkan streptafidin proksidase pada membran dalam larutan pencuci sehingga konsentrasi enzim tersebut menjadi 10 mg per mili. Selama 1 jam pada suhu ruang. Pencucian membran dilakukan 4 kali dalam larutan dan suhu yang sama. Hasil hibridisasi dideteksi dengan penambahan larutan exchange atau HL pada membran selama 1 menit. Visualisasi dilakukan dengan memaparkan membran pada hiperfilm dalam kaset selama 1-2 jam dalam ruang gelap. Film kemudian diproses dengan larutan developer selama 1-5 menit dan larutan pusat selama 2-5 menit dicuci dengan air dan dikeringkan. Selanjutnya hasil dari RT-PCR DNA sampel serum darah dan kontrol positif atau PNL43 dengan primer oligonukleotida
H1976C dan HI 853F dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu hasil pelacak oligonukleotida dalam penelitian ini dirancang dari sekuen DNA spesifik yang terletak di dalam fragmen DNA hasil PCR dengan primer HI 976C dan HI 853F. Hasil PCR yang dilanjutkan dengan hibridisasi dot dengan pelacak tersebut dapat dilihat pada gambar di samping dengan berlabel biotin. Selanjutnya yaitu dot berwarna hitam pada film menunjukkan hasil positif HIV, sedangkan tidak adanya dot berwarna hitam menunjukkan tidak adanya HIV pada sampel darah. Dapat dilihat pada gambar tadi, gambar 2, di mana di situ ada hibridisasi dot dengan pelacak oligonukleotida berlabel biotin. Untuk komponen dari RT-PCR ada mRNA, RT, DNA polimerase, buffer, dan DNTPS. Selanjutnya, kesimpulan deteksi HIV dengan teknik RT-PCR, hibridisasi dot menggunakan pelacak DNA berlabel biotin pada sampel serum darah ternyata lebih sensitif dibanding dengan RT-PCR elektroforensik Daroka menggunakan pewarna etidium bromida. Pemilihan sampel berupa plasma, penyimpanan pada suhu yang tepat kemungkinan akan lebih meningkat sensitivitas deteksi HIV secara molekuler. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.